Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan saya, masih membahas mengenai interaksi manusia dan komputer. Di video ini akan saya bagikan mengenai materi user interface. Apa sih user interface itu? User interface merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna yang biasa disebut dengan antarmuka pengguna. UI sendiri biasanya dikaitkan dengan tampilan layar karena desain merupakan hal terpenting untuk menarik pengguna agar tertarik menggunakan website atau aplikasi tertentu. Untuk menciptakan UI yang baik harus mempertimbangkan nilai estetika perangkat serta konten dan waktu respon yang baik. Terkadang UI selalu dikaitkan dengan UX. Hal ini dapat membingungkan, padahal sebenarnya dari akronim keduanya jelas terlihat letak perbedaannya. Secara singkatnya, UI fokus ke bentuk tampilan website, sedangkan UX itu mempelajari pengguna. Seperti apa mereka dan apa yang mereka ingin capai, itu UX. User interface sendiri berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam menggunakan suatu program. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam mendesain antarmuka. Teknik pertama adalah teknik linguistic style. Teknik ini adalah teknik lama, tetapi masih digunakan sampai sekarang. Contoh penerapan teknik ini adalah perintah di command line interface atau yang biasa disingkat dengan CLI. Linguistic style berarti menyampaikan sebuah perintah atau aksi melalui sebuah bahasa yang dimengerti oleh komputer. Adapun ciri-ciri teknik linguistic style yaitu pertama, masukkan perintah atau aksi dilakukan dengan diketik ataupun ditulis. Kemudian adanya aturan dalam penulisan dan semantik untuk menyatakan perintah. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa dalam teknik ini hanya menggunakan sedikit dari bahasa manusia. Linguistic style ini dibagi ke dalam 3 model. Ada model baris perintah tunggal, ada baris perintah terstruktur, dan ada pula bahasa alami atau natural language. Yang perlu dicatat dari teknik ini adalah teknik ini biasanya digunakan oleh pemrogram atau orang yang sudah mahir menggunakan komputer. Walaupun digunakan oleh orang yang mahir, fasilitas help atau pertolongan tetap harus ada. Maka dari itu, kalian nanti apabila menjadi pengembang sistem operasi harus mempelajari teknik ini lebih lanjut. Oke. Teknik berikutnya adalah teknik key modal style. Key modal style ini adalah penyampaian aksi melalui penekanan tombol-tombol yang telah diprogram untuk menjalankan fungsi-fungsi. Cara memasukkan key modal style ini dengan menekan tombol fungsi atau melalui tombol alfabet yang dilakukan menggunakan langkah-langkah tertentu. Contohnya, waktu kita mau install ulang komputer. Untuk memasuki BIOS, kita diharuskan masuk ke tampilan startup terlebih dahulu, kemudian diharuskan menekan tombol delete atau tombol F2, itu biasanya. Berbeda-beda tergantung komputernya. Teknik berikutnya adalah teknik question and answer. Seperti namanya, apabila menggunakan teknik ini, user akan disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian user diharuskan untuk menjawab pertanyaan dari sistem sesuai panduan yang dikeluarkan. Teknik ini cocok untuk pemula. Selain itu, teknik ini cocok untuk sistem validasi. Misalnya ya, di mobile banking atau di ATM.
Kalau kita mau transfer atau mau melakukan transaksi, akan ada pertanyaan ulang. Apakah Anda yakin melakukan transaksi ini? Nah, selanjutnya ada teknik menu based interaction. Tampilan UI yang biasa dan sering dilihat oleh user adalah tampilan berbentuk menu-menu. Ya, tampilan ini, teknik ini. Dari tampilan ini, user disuguhkan dengan tampilan list menu yang apabila dipilih akan menampilkan informasi yang diinginkan. Tampilan ini sudah sering Anda lihat di website-website atau aplikasi-aplikasi komputer maupun device mobile rekan-rekan semua. Kemudian yang paling penting, yang terakhir itu adalah ada pula teknik manipulation style, direct manipulation style. Nah, di direct manipulation style ini kita akan belajar banyak. Direct manipulation style merupakan penyampaian aksi melalui suatu objek. Ada dua macam teknik direct manipulation style. Ada form fill in atau isian form, dan ada pula graphical user interface atau yang biasa disebut dengan GUI. Form fill in sendiri sering kita lihat di tampilan sistem informasi. Contohnya form registrasi, form isian, dan lain sebagainya. Kemudian graphical user interface menerapkan konsep yang dinamakan WIMP, yaitu kepanjangan dari Windows, icon, menu, dan pointer. Oke, saya kira sudah cukup untuk di video mengenai UI kali ini. Materi dan cara pembelajaran serta teknis atau aturan-aturan mengenai UI saya jelaskan di Elena secara detail. Oh iya, untuk praktikum juga wajib Anda praktikkan ya, yaitu membuat tampilan user interface menggunakan HTML. Di berikutnya kita akan menggunakan CSS dan JavaScript. Di video berikutnya akan saya bahas mengenai hubungan dan keterkaitan aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Tetap stay tune di channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.